Meja yang digeser. Nah, tadi sebelum mulai belajar, kita kan pindah-pindahin meja nih. Mejanya ada yang ditarik, ada yang didorong, gitu. Dan yang tidak. Nah, udah paham konsep bergerak, mendorong dan menarik? Halo, halo. Halo, halo, halo. Udah paham belum? Tentang menarik dan mendorong? Nah, lihat gambar di depan. Apakah ini juga termasuk gaya? Saya nggak? Ada gambar orang lagi ngapain? Angkat buku gaya bukan? Gaya atau bukan? Coba. Iya. Di video ini ditonton dulu ya. Dilihat dan didengarkan. Info, belajar gol dan belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, keren banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tom dandanan juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma mengocek, mengoper, dan menang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan kayak nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan, seperti menendang. Jadi, kayak itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat main bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan menang. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tak akan bergerak. Contohnya seperti rumah itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorong sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Karena lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Ya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang main aku kan di tangkis, jadinya aku bergerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis pada penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang buka dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita main bola tenis di tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan rata dengan di jalan miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, maka
semakin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa cara itu, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya, aku perhatiin ini pada lintasan kaki, kuda-kuda bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, kuda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda bol. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas inti mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air gaya mengakibatkan benda diam menjadi Pertama, gaya Bahwa jika tidak ada yang menahannya, termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. pergerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. contohnya, kan air dari atas inti mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Kasih pulang! Wah, berasa udah selesai dengan pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Ini kesimpulannya. Lalu gaya yang mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, mengatur, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi sedikit paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya teman-teman. Tadi gaya bisa apa aja katanya? Gaya bisa membuat benda yang diam bergerak. Dan yang
tadinya bergerak menjadi tadinya bergerak jadi apa? Jadi diam, kucing. Terus tendang bola ke dinding, apa yang terjadi? Kalau ada apa? Belum. Nah, lihat ada apa tak? Menendang bola ke dinding. Ini jadi bolanya betul berpindah arah. Awas kena ini. Udah simpen lagi. Udah ya, udah main ditendang. Jadi tadi yang
mangkok, bikin gelas, bikin hewan, bikin bentuk donat, makanan donat. Pilih. Yang bagus, yang bagus.
lanjut yang paling belakang. Biarin kok panjang, nanti aja yang benerin. Ya, oke, betul. Ya. Ya, nanti dibenerin sama kawasan ya. Ya, duduk yang siapa lagi yang mau maju? Nanti kalau udah selesai coba kita istirahat. Ayo urus siapa lagi yang mau presentasi? Udah. Ada temannya yang beda. Nih, Raisa, duduk. Duduk, tiga. Ayo, berarti terakhir duduk. Dijawab nanti kalau ada yang
Halo guys, buat Babik